Bab 1696 Sistem Perencanaan Tertinggi. Bawakan pedangku, aku ingin membunuhnya. Mata Ying Fangwu memerah saat dia melemparkan mahkota naga ke tanah, mengangkat jubahnya dan hendak melompat turun. Sial, ini pertama kalinya dia dipermalukan seperti ini. Siapa yang tahan meludahi puluhan ribu orang pada saat bersamaan? Pejabat di sekitarnya belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dan bergegas maju untuk memeluk kaisar mereka. Yang mulia, tolong jangan. Anda adalah orang yang berharga, Anda tidak boleh pergi berperang dan terluka. Jangan hentikan aku, bocah ini terlalu sombong. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, aku tidak akan bisa meredakan kebencian di hatiku. Yang mulia, tolong jangan. Suke melihat ini dan tertawa terbahak-bahak. Raja Qin, kamu pengecut, jika kamu marah maka datang dan bunuh aku. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhku. Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, saudaraku, Raja Qin takut. Ikuti aku dan bunuh dia lagi. Dengan demikian, adegan terkenal puluhan ribu orang meludahi Raja Qin muncul sekali lagi. Wah, Suke, kamu bocah, aku akan membunuhmu hari ini. Suara marah Raja Qin bergema di seluruh medan perang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Melihat bahwa Raja Qin sangat marah pada Suke sehingga dia kehilangan akal, Hu Zengtang dan tentaranya tersentak kagum. Yang mulia memang jenius. Kata-kata dan tindakannya tajam dan langsung. Hanya dengan beberapa kata, dia membuat Raja Qin kehilangan akal sehatnya. Membunuh orang dan menghancurkan hati mereka, ini terlalu menakutkan. Hu Zengtang bergumam, merasa telah bertemu dengan Raja Qin lagi. Suke melihat peningkatan gila sistem dalam acting tough points dan sangat gembira. Dia hanya meludah 2 kali, dan itu memberinya begitu banyak acting tough points. Raja Qin memang saudara yang baik. Di bawah bujukan para pejabatnya, Raja Qin akhirnya menjadi tenang. Namun, amarah di matanya semakin membara. Turunkan perintahku, semua pasukan maju. Kali ini, saya akan menggunakan semua pasukan saya sekaligus. Bahkan jika Anda adalah dewa, Anda tidak dapat melakukan apapun. Jutaan pasukan maju perlahan, membawa serta tekanan yang sulit dibayangkan. Hanya dengan melihat kerumunan yang padat sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. Meski baru saja meraih kemenangan kecil, situasi keseluruhan tidak banyak berubah. Sementara negara bagian Qin memang telah kehilangan ratusan ribu tentara, Tang Timur juga menderita banyak korban. Terlebih lagi, negara bagian Qin berpenduduk 4 juta orang. Ratusan ribu tentara hanyalah setetes air di lautan. Mereka hampir dapat langsung mengganti pasukan yang hilang. Di sisi lain, setelah Tang Timur kehilangan sepertiga tentaranya, formasi militernya langsung menjadi lemah. Meskipun mereka telah memobilisasi sebagian tentara dari dalam kota, dibandingkan dengan tentara Qin yang agung, mereka masih tampak agak putus asa. Sudah berakhir. Mereka memiliki terlalu banyak orang. Apa yang kamu takutkan? Dengan Yang Mulia, Dewa Pedang, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Benar. Kami memiliki Yang Mulia. Dia tak terkalahkan. Hu Zengtang juga memandang Suke dengan mata penuh hormat. Yang Mulia, Anda. Omong kosong, apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah dewa? Suke memutar matanya. Lebih dari 3 juta orang. Bahkan jika mereka berlutut di sana dan tidak bergerak, aku tidak akan bisa membunuh mereka semua. Itu benar. Hu Zengtang menggaruk kepalanya dengan canggung. Sementara itu yang dia katakan, siapa yang meminta penampilan Suke begitu ganas, bahkan membuatnya berpikir bahwa Suke akan dapat membunuh semua orang ini. Tapi itu tidak mungkin. Lebih dari 3 juta tentara, bahkan jika Tang Timur 2 kali lebih kuat, mereka mungkin tidak dapat menghentikan mereka, apalagi Suke sendirian. Prajurit, hari ini adalah hari di mana kita menunjukkan kesetiaan kita kepada negara kita. Hu Zengtang menarik napas dalam-dalam, berdiri dengan bangga di atas kudanya saat dia mengumumkan pertempuran terakhir. Hari ini, pencuri Qin telah menyerbu perbatasan kita. Bahkan jika kita mati, kita akan menahan musuh di luar. Semua prajurit meraung serempak, kami tidak akan membiarkan musuh menyerang negara kami sedikit pun. Hati Hu Zengtang langsung melonjak bangga saat dia berkata dengan suara rendah, Yang Mulia, bisa mati dalam pertempuran dengan Yang Mulia hari ini adalah kehormatan jenderal ini.
Suke meliriknya, menepuk pundaknya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Hu tua, kamu orang yang baik dalam segala hal, kecuali bahwa kamu terlalu pesimis. Pertempuran bahkan belum dimulai, dan kamu sudah merasakannya. Bahwa Anda akan kalah. Anda tidak bisa berpikir seperti itu." Hu Zengtang tertawa getir, berpikir dalam hati, mungkinkah dia masih berharap untuk menang? Anda sendiri mengatakan bahwa pihak lain memiliki lebih dari 3 juta orang, pihak kami sudah memiliki kurang dari 600.000 orang. Suara drum yang tumpul terdengar, ketukan yang cepat sepertinya menyerang hati semua orang yang hadir. Tentara Qin yang besar seperti semburan, menyapu ke depan. Bahkan jika tentara Tang Timur yang dirugikan takut, mereka tidak punya pilihan selain menghadapi mereka secara langsung. Di antara mereka, Suke adalah yang paling mencolok, memimpin pasukannya dengan sengit, benar-benar menemui jalan buntu dengan 3 juta tentara Qin untuk sementara waktu. Xuan Yuan Wanrong berdiri di tembok kota, tangannya tanpa sadar terkatup. "Yang mulia, jangan khawatir. Yang mulia pasti akan baik-baik saja," kata wakil jenderal di sampingnya dengan lembut. "Aku tidak mengkhawatirkannya," kata Xuan Yuan Wanrong dengan cepat, tetapi menjelang akhir, suaranya tanpa sadar melemah. Matanya yang berair melihat ke bawah tembok kota, alisnya yang halus sedikit terangkat. Tidak peduli bagaimana dia berpura-pura tenang, dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di hatinya. Sekarang semua orang di sini adalah manusia, jika mereka mati di sini, mereka akan benar-benar mati di luar. Bajingan, lebih baik kamu tidak mati. Di medan perang, Suke memimpin pasukannya mengamuk, menghentikan pasukan Qin secara paksa. Tetapi dihadapkan dengan keunggulan dalam jumlah, tidak peduli seberapa menantang seni bela diri Suke, dia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan musuh. Pertempuran mulai miring tak terkendali ke satu sisi. Tentara Qin seperti penggilingan batu raksasa, perlahan maju, menghancurkan tentara Tang Timur di depan mereka menjadi debu. Dihadapkan dengan serangan musuh yang kuat, semangat juang tentara Tang Timur pada awalnya berangsur-angsur berubah menjadi keputusasaan, dan kemudian mati rasa, tanpa sadar melawan sepenuhnya. Tapi tatapan Suke tertuju pada satu arah, seolah menunggu sesuatu. Ying Fangwu berdiri dengan bangga di atas kereta, berbicara dengan suara yang jelas, "Suke, selama kamu bersedia untuk menyerah kepada kami, bersujud dan melayani kami sebagai tuanmu, kami dapat membiarkanmu pergi." Meskipun dia telah dibuat marah oleh Suke sampai melompat-lompat, Ying Fangwu masih terpana dengan penampilan Suke, tidak dapat menyembunyikan hatinya yang menghargai bakat. "Serahkan ibumu, nanti aku akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai pispot." Suke mengutuk tanpa ragu. "Anda." "Siu." Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Di langit yang jauh, panah besi hitam menyeret ekor panjang di belakangnya, menggali ke dalam awan. Itu adalah sinyal yang dia tetapkan sebelumnya, yang berarti pasukan yang dia latih selama bertahun-tahun telah mengepung seluruh medan perang. Mata Suke langsung menyala, menoleh untuk melihat Ying Fangwu, bibirnya membentuk senyum bangga, "Ying Fangwu, kamu sudah selesai." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan panah berulang zuge, mengarahkannya ke langit dan menarik pelatuknya. Satu anak panah menembus awan, ribuan tentara datang menemui kita. Keluarlah, sejuta tentara fraksi ledakan surgawi. Bab 1697 Sistem Perencanaan Tertinggi. Desir. Panah hitam terbang ke langit seperti deras dan meledak pada titik tertinggi. Bang. Semua prajurit tanpa sadar berhenti dan menatap kosong pada kembang api yang cemerlang di langit. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seseorang menyalakan kembang api? Kami belum kalah. Mengapa kita merayakannya terlebih dahulu? Hei, sepertinya Yang Mulia menyalakan kembang api? Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba Yang Mulia menyalakan kembang api? Apakah dia sedang merayakan kehancuran negara kita? Apakah Yang Mulia gila? Tidak. Apa itu fraksi surga yang meledak? Pada saat yang sama, Ying Fangwu mengerutkan kening. Melihat kembang api, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Suke benar-benar di luar akal sehat. Tuhan tahu apa yang orang ini lakukan. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada gerakan. Ying Fangwu merasa lega dan mencibir, sepertinya orang ini sudah kehabisan akal. Dengarkan pesananku. Gemuruh.
Tiba-tiba, suara tumpul datang dari jauh. Samar-samar mereka bisa melihat asap dan debu mengepul, yang secara bertahap menyebar ke arah mereka. Setelah beberapa saat, kavaleri agung muncul di depan mereka. Pemimpin kavaleri memegang bendera besar. Di bendera itu ada 3 kata besar, fraksi surga yang meledak. Apa itu? Ya Tuhan, dari mana datangnya pasukan sebesar itu? Lihatlah bendera di tangan mereka, itu adalah fraksi surga yang meledak. Apakah mereka prajurit surgawi dari fraksi surga yang meledak? Kami diselamatkan. Mata banyak orang berbinar. Wajah mereka penuh ekstasi dan horor. Pasukan 300.000 orang ini turun ke medan perang seperti pasukan dewa yang turun dari surga dengan kekuatan tak terbatas. Pemimpin kavaleri menancapkan bendera ke tanah. Menghadapi Suke, dia mengangkat tangannya dan berteriak, "Salam, pemimpin fraksi." "Salam, pemimpin fraksi." Para kavaleri lainnya berteriak serempak. Momentum mereka langsung menyebarkan awan di langit. Sinar matahari langsung menyelimuti seluruh area. Semua orang terkejut. Yang Mulia benar-benar menyembunyikan pasukan yang begitu kuat? Bukankah dia menanam sayuran selama ini? Di mana dia mendapatkan pasukan seperti itu? Ying Fangwu juga tercengang. Dari mana datangnya 300.000 tentara ini? Setelah beberapa saat kelesuan, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini hanya 300.000 tambahan. Di depan kavaleri kekaisaran Qin saya, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun." Suke tertawa keras dan mengayunkan pedang panjang di tangannya. Prajurit surgawi dari fraksi surga yang meledak, dengarkan. Semuanya, serang. Ya. Kavaleri yang menakutkan dengan cepat menyesuaikan formasi mereka. Aura yang mengesankan melonjak ke langit, dan dengan boom yang keras, seluruh kavaleri menyerbu ke arah tentara Qin. Tentara Qin secara alami tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Jadi bagaimana jika mereka memiliki 300.000 lebih? Mereka adalah pasukan Qin yang tak terkalahkan. Hanya ada kematian dalam pertempuran, tidak ada penyerahan. Dua pasukan teratas di dunia bertabrakan dengan sengit seperti dua gelombang mengerikan. Beberapa tentara Qin mengepung prajurit surgawi dari fraksi surga yang meledak yang telah turun dari kudanya. Kita akan memberikan kontribusi kali ini? Jika kita membunuh orang ini, setidaknya kita bisa naik satu peringkat. Ayo serang bersama, lalu kita akan membagi kreditnya sama rata. Mereka bertiga bergegas maju bersama. Pedang panjang di tangan mereka sangat tajam. Sharp Knife Ki menyembur keluar dan berkumpul bersama. Itu sebenarnya sebanding dengan serangan dari artis bela diri kelas 3. Mereka bertiga juga agak terkenal di kalangan tentara Qin. Mereka berlatih teknik pedang serangan kombinasi, yang bisa menyaingi artis bela diri kelas 3 ketika mereka bergabung. Dengan teknik ini, mereka berhasil dalam setiap pertempuran dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Mati, mereka bertiga berteriak. Namun, prajurit surgawi dari fraksi surga yang meledak baru saja mendengus dingin. Pedang panjang di tangannya terbalik, dan pisau ki yang kuat diluncurkan, langsung mematahkan pisau kilauan yang tampaknya telah mencapai tahap seniman bela diri kelas 3. Apa? Mereka bertiga terkejut. Orang ini sebenarnya berada di puncak tahap seniman bela diri kelas 3. Sebelum mereka bisa pulih, lawan menyerang lagi. 3 kepala langsung jatuh ke tanah, terkubur di kuku kuda. Di sisi lain, seorang Jenderal Qin yang telah mencapai tahap artis bela diri kelas 2 melambaikan pedang panjang di tangannya dan bergegas menuju musuh di depannya. Anak muda, saya Wei Wu, Jenderal Kerajaan Qin. Mati. Untuk menjadi Jenderal Kerajaan Qin, seseorang setidaknya harus berada di tahap seniman bela diri kelas 3. Wei Wu ini adalah salah satu yang terbaik. Dengan kekuatan artis bela diri kelas 2, dia telah bertarung di medan perang dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, prajurit surgawi dari fraksi surga yang meledak hanya melambaikan pedangnya dengan satu tangan dan dengan mudah memotong jenderal ini menjadi 2. Adegan serupa terjadi di mana-mana di medan perang, dan itu hampir merupakan pertempuran sepihak. Dentang! Para prajurit ini, bahkan yang terlemah ada di tahap artis bela diri kelas 3. Ying Fangwu segera berdiri, seolah-olah dia disambar petir. Bahkan pedang panjang di tangannya jatuh ke tanah.
Pasukan terdiri dari 300.000 seniman bela diri. Yang terlemah adalah di tahap seniman bela diri kelas 3, dan bahkan ada beberapa seniman bela diri kelas 1 di antara mereka. Hanya jumlah seniman bela diri kelas 1 di pasukan ini sebanding dengan jumlah seniman bela diri kelas 1 di kerajaan Qin. Tentara ini terlalu menakutkan. Itu sangat menakutkan. Para prajurit Qin, yang sangat sombong di depan para prajurit kerajaan Tang Timur, praktis tidak berdaya melawan pasukan seniman bela diri ini. Dalam sekejap, mereka tersebar di mana-mana. Pada awalnya, tentara Qin mencoba yang terbaik untuk melawan. Mereka ingin mengandalkan keunggulan mereka dalam jumlah dan formasi pertempuran untuk memblokir serangan fraksi surga yang meledak. Tetapi setelah beberapa putaran, formasi pertempuran jutaan tentara Qin hampir hancur total. Bahkan dengan Dewa Perang, Bai Qi, yang memimpin pertempuran, masih sulit untuk menyelamatkan situasi. Situasi pertempuran itu seperti gunung yang runtuh, tak terbendung oleh kekuatan manusia. 1 jam kemudian, pertempuran masih berlangsung. Tapi kali ini, yang dikejar bukanlah tentara kerajaan Tang Timur, tapi tentara Qin yang dulunya tak terkalahkan dan sombong. Semua orang tercengang. Hu Zhengtang, yang memimpin pertempuran, merasakan gelombang ketidakpercayaan di hatinya. Mereka benar-benar melakukannya, bukan saja mereka tidak dikalahkan, tetapi mereka bahkan tampaknya hampir mengalahkan tentara Qin. Semua prajurit, dengarkan perintahku. Semua prajurit, serang tentara Qin. Mengikuti perintah Hu Zhengtang, para prajurit kerajaan Tang Timur mengikuti di belakang prajurit surgawi dari fraksi surga yang meledak dan melancarkan serangan terakhir. Ini adalah sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Formasi pertempuran tentara Qin runtuh. Raja Qin tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Dia meraung dengan marah, hentikan mereka. Kamu adalah kavaleri kerajaan Qin, kamu tidak boleh gagal. Bai Qi, yang sudah dipenuhi luka, bergegas mendekat dan berlutut dengan satu kaki. Dia berkata dengan cemas, Yang Mulia, kami telah kalah. Tolong mundur dengan cepat. Kavaleri saya tidak terkalahkan, bagaimana kita bisa kalah? Mata Raja Qin merah, dan rasionalitasnya diambang kehancuran. Hati Bai Qi dipenuhi dengan kepahitan. Bahkan jika dia adalah seorang komandan yang saleh, kekuatan lawannya terlalu kuat dan tidak masuk akal. Satu tuduhan telah membunuh ratusan ribu tentara. Meskipun tentara Qin memiliki lebih dari 3 juta tentara, itu hanya masalah beberapa tuduhan. Hal terpenting dalam perang adalah moral. Begitu keberanian para prajurit dipatahkan, mereka sudah kalah. Tidak, aku belum kalah. Aku masih bisa berperang secara pribadi. Ying Fangwu tidak percaya bahwa dia akan kalah. Dia telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun dan merupakan putra surga. Bagaimana dia bisa kalah dari negara perbatasan kecil? Karena kamu tidak akan pergi, maka tinggalkan hidupmu di sini. Suara kurang ajar tiba-tiba terdengar. Seluruh tubuh Suke seperti pedang tajam, bergegas ke formasi pertempuran dan menyerang di depan Ying Fangwu sendirian. Sua! Tanpa memberi Ying Fangwu kesempatan untuk berbicara, Suke mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala pihak lain. Bahkan dalam kematian, mata Ying Fangwu dipenuhi rasa tidak percaya. Wajah Bai Qi memucat saat dia berlutut di tanah dengan lemah, seolah jiwanya telah tersedot keluar. Yang Mulia, sudah mati. Mantan dewa senjata ini sudah benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Suke meraih kepala Raja Qin dan suaranya terdengar di seluruh medan perang, Raja Qin sudah mati. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Para prajurit Qin yang bertempur mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa Raja Qin yang pernah mereka hormati hanya tersisa satu kepala. Wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Raja Qin telah meninggal, dan pilar pendukung di hati mereka benar-benar runtuh. Dentang! Suara pedang jatuh ke tanah terdengar. Prajurit pertama yang menyerah diikuti oleh sejumlah besar tentara Qin yang berlutut di tanah. Hu Zhengtang menyeka wajahnya yang berlumuran darah dan melihat sekelilingnya. Dia tertegun sejenak sebelum berkata dengan gembira, kami menang, kami menang. Kemuliaan bagi Tang Timur! Kemuliaan bagi Tang Timur! Kami telah menang. Kekuatan yang mulia tidak terkalahkan. Di medan perang, tentara Tang Timur yang tak terhitung jumlahnya sangat gembira saat mereka saling berpelukan. Di tembok kota, Xuan Yuan Wanrong menghela nafas panjang, senyum tipis muncul di bibirnya. Bajingan,
sepertinya kamu memang seorang kaisar yang cukup baik. Keributan perayaan terdengar di seluruh medan perang, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Pertempuran ini telah sepenuhnya memperkuat posisi Tang Timur sebagai hegemon dari 9 wilayah. Meskipun Raja Qin sudah mati, kerajaan Qin bagaimanapun juga adalah raksasa yang pernah melanda dunia. Satu pertempuran tidak akan bisa menyebabkan kerajaan Qin jatuh begitu saja. Namun, Raja Qin kedua yang telah didorong ke tahta oleh para pejabat tampaknya tidak berpikiran jernih. Pada hari pertama kenaikannya, dia bersumpah akan membalas dendam untuk ayahnya. Kemudian, mengabaikan nasihat para pejabat, dia telah menjalankan pemerintahan yang keras dan tirani di seluruh negeri, mewajibkan tentara dan menaikkan pajak, menyebabkan rakyat jelata tidak memiliki cara untuk mencari nafkah. Mereka yang ingin memulihkan negara mereka setelah dihancurkan sangat gembira ketika mereka melihat ini. Kerja bagus, Raja kedua Qin. Mereka baru saja khawatir tidak dapat menemukan alasan untuk memberontak, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk bangkit, memimpin rakyat jelata untuk memberontak. Dalam sekejap, kobaran api perang membumbung ke segala arah. Kerajaan Qin telah dicabik-cabik oleh tentara pemberontak, dan Raja Qin kedua babak belur. Bagaimana dia bisa peduli untuk membalas dendam untuk ayahnya? Sama seperti perselisihan internal kerajaan Qin yang paling parah, Tang Timur sekali lagi mengirimkan pasukan mereka, mulai menaklukkan dunia. Bab 1698 Sistem Perencanaan Tertinggi. Dalam kampanye ini, kerajaan Tang Timur telah menunjukkan kekuatan militer mereka yang luar biasa, jauh lebih kuat daripada kerajaan Qin di masa lalu. Ini karena mereka telah menguasai senjata yang melampaui era saat ini, senjata api. Itu benar, setelah mengalahkan kerajaan Qin, poin sulit akting Suke telah mencapai jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, ia tak segan-segan menukar cetak biru tersebut dengan senjata api sekaligus produk jadinya. Dengan dua barang tersebut, selain sejumlah besar orang yang dipimpin Kementerian Pekerjaan untuk penelitian siang dan malam, mereka berhasil memproduksi senjata api secara massal. Dengan senjata api di tangan, langkah kerajaan Tang Timur menaklukkan dunia dipercepat berkali-kali, atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa itu telah terbentuk dalam satu langkah. Dengan sangat cepat, kerajaan Tang Timur menaklukkan 9 benua dengan keunggulan luar biasa. Suke juga mengandalkan pencapaiannya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi orang suci dari 9 benua, naik tahta 9 benua, dan Xuan Yuan Wanrong juga menjadi permaisuri ilahi. Sejak saat itu, 9 benua tidak lagi kacau dan memasuki masa kemakmuran. Suke menjalankan kebijakan yang telah dia terapkan di kerajaan Tang Timur ke seluruh dunia, mengembangkan ekonomi dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, slogan-slogan seperti, kalau mau kaya, tanam pohon dulu asal induknya dipelihara dengan baik, keluarga akan kaya, semiskin apapun kamu tidak bisa miskin dalam pendidikan, dan seterusnya. Di bawah kepemimpinannya, seluruh 9 benua berkembang, menunjukkan vitalitas yang berkembang, bahkan sampai pada titik di mana orang biasa tidak menutup pintu mereka di malam hari. 10 tahun berlalu, dan reputasi Suke di 9 benua mencapai puncaknya. Melihat 500 tahun terakhir, tidak ada yang mencapai apa yang telah dicapai Suke. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya seorang kaisar selama berabad-abad. Orang-orang biasa menyanyikan pujian untuk Suke, dan bahkan ada beberapa yang memuja Suke secara membabi buta, percaya bahwa dia adalah reinkarnasi dari makhluk surgawi, dan tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dia lakukan. Pada saat ini, makhluk surgawi ini di mata rakyat jelata sedang duduk di singgasana naga dengan ekspresi kesal. Setelah hidup di dunia ini sebagai manusia selama 10 tahun, bahkan jika Suke adalah satu-satunya dewa pedang di dunia, wajahnya tidak dapat menghindari jejak waktu, dan kerutan diam-diam merayapi sudut matanya. Yang mulia, masalah ini sangat penting, Anda tidak bisa tidak mengingatnya. Wajah Gong Qiwei penuh kekhawatiran. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, kamu sudah berusia lebih dari 30 tahun. Sudah waktunya kamu punya anak? Sebenarnya, dia tidak ingin menonjol dan mengatakan ini, tapi dia paling lama bersama Suke. Orang-orang tua itu takut menyinggung Suke, jadi mereka mendesaknya untuk mengatakannya. Suke melirik Xuan Yuan Wanrong, yang sedang duduk di singgasana Phoenix, dan tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Gong Qiwei pasti idiot.
Aku baru saja menolaknya terakhir kali. Aku bahkan belum istirahat selama 2 hari dan dia ada di sini lagi. Mengapa Anda tidak membiarkan saya melahirkan seorang putra mahkota? Apakah Anda merasa tidak nyaman? Oke, kalau begitu tanyakan pada permaisuri. Apa menurutmu aku bisa melahirkan hanya karena aku mau? Suke melambaikan tangannya, tampak tidak tertarik. Lelucon macam apa ini? Dia bahkan melahirkan seorang anak? Dia yakin jika dia benar-benar berani menyentuh wanita ini, Xuan Yuan Wanrong, dia pasti akan mengebiri dia saat dia keluar. Gong Qiwei menyelesaikan tugasnya dan menghela nafas lega. Saat dia hendak pergi, mata keenam menteri menyapu dia seperti pisau. Di antara mereka, menteri perang adalah yang paling galak. Bukan rahasia lagi bahwa Suke telah menjadi dewa pedang, tetapi kekuatannya sangat luar biasa sehingga menteri perang sudah lama ingin mempelajarinya. Namun, dia khawatir jika dia mengajukan permintaan ini, dia akan dibunuh oleh Suke dengan pedang. Karena itu, dia mengalihkan perhatiannya ke putra mahkota. Adapun dari mana putra mahkota akan berasal, akan sulit bagi kaisar untuk mengetahuinya. Selain dia, para menteri dari kementerian lain sedikit banyak memiliki ide sendiri, itulah sebabnya mereka begitu proaktif, termasuk para menteri. Tentu saja, sensor kekaisaran dan kentut tua itu tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Suke terlalu bijak dan kuat, jadi mereka hanya bisa memulai dari aspek ini. Bagaimanapun, mereka masih harus menyelesaikan pekerjaan mereka. Merasakan tatapan seperti pisau di belakangnya, Gong Qiwei hanya ingin bunuh diri, berteriak sebelum dia mati, kaulah yang memaksaku mati. Pada saat ini, Xuan Yuan Wanrong yang hampir tidak ada tiba-tiba berbicara, masalah putra mahkota tidak dapat ditunda. Mengapa kita tidak memilih seorang selir untuk kaisar? Suke duduk dengan bang, matanya berbinar. Memilih selir itu bagus. Memilih selir, ayah ini tidak harus menghadapi wajah dingin Xuan Yuan Wanrong setiap hari. Hua. Namun, para menteri tiba-tiba menjadi gelisah sehingga menimbulkan kegemparan. Tidak. Yang mulia, memilih selir sama sekali tidak bisa dilakukan. Tang Timurku selalu mengikuti sistem monogami. Memilih selir bertentangan dengan etiket. Jika kaisar melakukannya, rakyat pasti akan mengikutinya. Di mana moralitasnya? Di mana keadilannya? Suke. Ada hal seperti itu. Melihat para menteri yang berada di ambang kematian, Suke sangat bingung. Kalau tidak salah, kita masih di zaman feodal kan? Anda sudah mulai mempromosikan monogami? Saya benar-benar tidak tahu apakah Anda tradisional atau terbuka. Yang mulia, bagaimana menurutmu? Xuan Yuan Wanrong tiba-tiba berbicara, menatapnya penuh arti. Mulut Suke berkedut. Saya baru saja menendang bola, dan Anda menendangnya kembali ke saya? Orang suci bertindak tangguh ini tidak akan mengambil bola bodohmu. Karena yang mulia tidak dapat mengambil keputusan, kita akan membahas masalah ini nanti. Diberhentikan. Suke mengucapkan kata-kata ini dan berdiri untuk pergi tanpa ragu-ragu. Namun, masalah ini tidak berakhir seperti ini. Memilih selir tentu saja tidak mungkin, jadi dia hanya bisa memikirkan cara untuk meyakinkan Suke. Mulai hari ini dan seterusnya, sensor dan menteri kekaisaran mulai mengikuti Suke sepanjang waktu. Yang mulia, lihat awan di langit itu, bukankah itu terlihat seperti bayi yang baru lahir? Tidak, tersesat. Yang mulia, saya mendengar bahwa baru-baru ini sarang harimau muncul di pinggiran kota. Mereka semua senang dan bahagia. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Ini adalah kota kekaisaran, dari mana harimau itu berasal? Yang mulia, jika Anda tidak melahirkan putra mahkota, saya akan melompat turun dari sini. Seseorang, siapkan peti mati untuk Imperial Sensor Zhang. Terganggu oleh kerumunan, Suke harus mengatakan yang sebenarnya, bukannya aku tidak mau, tapi permaisuri tidak mengizinkannya. Permaisuri tidak akan mengizinkannya? Semua orang saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Sebagai pengikut Suke yang terpercaya, Gong Qiwei sekali lagi didorong untuk menjadi orang bodoh. Yang mulia, Anda bilang permaisuri tidak akan mengizinkannya? Bagaimana tepatnya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana lagi dia tidak mengizinkannya? Suke memutar matanya ke arahnya. Kita semua sudah dewasa sekarang, apakah perlu terlalu samar dengan kata-kata kita?
Itu benar-benar yang saya maksud. Sampai sekarang, Xuan Yuan Wanrong dan saya tidak pernah memiliki hubungan intim. Itu cukup mudah kan? Para menteri merasa seolah-olah disambar petir, semuanya tertegun di tempat. Kaisar dan permaisuri belum pernah melakukannya sebelumnya. Di mana keadilan di dunia ini? Di mana moralnya? Ini hanyalah mimpi buruk Tang Timur. Mungkinkah Yang Mulia tidak bisa melakukannya? Gong Qiwei berpegang pada prinsip membuat asumsi yang berani dan menimbulkan keraguan yang masuk akal. Mata Suke melebar, dan dia berkata dengan marah, apa yang tidak bisa dilakukan? Siapa yang tidak bisa melakukannya? Apa yang tidak bisa dilakukan? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus bertanggung jawab untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Kami adalah penguasa 9 wilayah sekarang, apakah kamu tidak menginginkan kepalamu lagi? Setelah mengatakan itu, Suke menjadi semakin marah saat dia memikirkannya. Dia, guru suci 9 wilayah yang terhormat, sebenarnya masih perawan? Sialan, apakah masih ada keadilan di dunia ini? Setelah Suke pergi, orang banyak berkumpul dan mulai berdiskusi. Bagaimana menurut kalian semua, apakah kata-kata Yang Mulia benar atau salah? Seharusnya itu benar, kata seseorang ragu-ragu. Bagaimana jika Yang Mulia benar-benar tidak bisa melakukannya? Ini tidak seperti kamu pernah mencobanya sebelumnya. Dokter kekaisaran ini dapat menggunakan karakter saya untuk menjamin bahwa Yang Mulia benar-benar normal. Jika itu masalahnya, maka apa yang dikatakan Yang Mulia benar-benar berarti permaisuri tidak akan mengizinkannya. Tapi sangat normal bagi suami dan istri untuk tidur bersama, mengapa permaisuri tidak mengizinkannya? Mungkinkah permaisuri takut? Para menteri langsung bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, tabib kerajaan yang menyarankan solusi, orang tua ini memiliki resep bagus yang dapat merangsang fungsi tubuh manusia, menyebabkan mereka mengembangkan nafsu. Pada saat itu, selama Yang Mulia dan permaisuri berada di tempat yang sama kamar, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang menatap dokter kekaisaran dengan kaget. Siapa yang mengira bahwa Anda, orang tua bangka ini, sebenarnya memiliki tipuan seperti itu di lengan baju Anda? Sangat disayangkan bagi Anda untuk menjadi tabib kekaisaran. Subjek lama ini bersedia dengan berani meresepkan obat untuk kelanjutan Tang Timur. Maka lelaki tua ini juga bersedia dengan berani meresepkan obat untuk kelanjutan keluarga kekaisaran Tang Timur. Tanpa ragu, sekelompok orang bergegas ke dapur kekaisaran dan menaruh obat di makan malam-malam itu. Sedemikian rupa sehingga sekelompok lelaki tua yang tidak tahu malu ini bahkan menyuap para penjaga untuk menguping, hanya pergi setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Keesokan harinya, para menteri menerima kabar tersebut. Hari ini, Yang Mulia sakit dan tidak akan menghadiri pengadilan. Bab 1699 Sistem Perencanaan Tertinggi. Dalam sekejap mata, 6 tahun telah berlalu. 5 tahun lalu, Xuan Yuan Wanrong melahirkan seorang putra. Orang-orang di dunia sangat gembira dan para pejabat pengadilan gempar. Perjamuan diadakan selama 7 hari. Hari ini adalah hari perjamuan dan ulang tahun putra Suke. Di Taman Kekaisaran, Suke sedang bermain dengan seorang anak laki-laki. Meskipun bocah laki-laki itu baru berusia beberapa tahun, dia sudah terlihat seperti Suke. Xuan Yuan Wanrong duduk di dekat meja batu dan melihat ke belakang kedua orang itu. Dia tanpa sadar menunjukkan senyum tipis. Tetapi ketika Suke memandangnya, dia kembali ke tatapan tanpa ekspresi dan dinginnya. Melihat ini, Suke hanya bisa menghela nafas. Keduanya telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Meskipun mereka tanpa sadar telah tidur satu sama lain dan memiliki anak karena ide busuk orang tua itu, Xuan Yuan Wanrong masih memiliki sikap dingin terhadap mereka. Memegang anak itu, Suke berjalan di depan Xuan Yuan Wanrong dan mengulurkan tangan kanannya padanya. Ayo pergi, Yang Mulia. Perjamuan akan segera dimulai. Xuan Yuan Wanrong sedikit terkejut, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat matahari bersinar dari belakang Suke, menciptakan lingkaran cahaya kabur di sekelilingnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan lembut meletakkan tangannya di atasnya. Dalam sekejap mata, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 1 dekade lagi berlalu.
Meskipun Suke telah membuat banyak perubahan di dunia ini, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa dia dan Xuan Yuan Wanrong sama-sama manusia. Di istana kekaisaran, Suke sedang berbaring di tempat tidur. Dia sudah tua dan keriput. Di sampingnya adalah Xuan Yuan Wanrong, yang juga sudah tua dan tidak lagi dalam masa primanya. Di depan mereka, ada sekelompok menteri yang berlutut. Ada juga seorang pemuda yang mirip dengan Suke dan Xuan Yuan Wanrong, berlutut di depan singgasana naga dengan ekspresi sedih. Bajingan, mengapa orang-orang di dunia ini berumur pendek? Aku sudah menjadi tuan yang tiada taranya, tapi aku hanya bisa hidup selama 50 tahun. Suke mengutuk dengan lemah. Xuan Yuan Wanrong masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia berkata dengan lembut, "Kenapa? Apakah kamu masih ingin tinggal di dunia ini?" "Bukan itu. Ini terutama karena aku baru saja mengembangkan rasa hotpot, dan aku belum mencobanya. Kamu, pergi ke dapur kekaisaran dan minta mereka membawakanku hotpot." Suke menginstruksikan seorang pelayan di sampingnya. Mendengar hal itu, pembantu itu buru-buru bangun dan lari keluar rumah. Saat dia mengambil 2 langkah, suara dentang datang dari belakangnya. Pelayan itu berhenti di jalurnya dan perlahan berbalik, hanya untuk melihat tangan Suke terkulai di sisi tempat tidur. Di samping, Xuan Yuan Wanrong sudah menutup matanya, satu tangan dengan lembut diletakkan di tubuh Suke, dan mereka berdua diam. Wajah pemuda itu dipenuhi dengan kesedihan, dan para menteri di sekitarnya juga menangis dengan sedihnya. "Ayah ibu," petik 2. "Yang mulia. Pada hari ini, Permaisuri Suci dan Suci meninggal dunia, dan 9 negara bagian berduka." Suara mendesing. Cahaya putih menyala, dan pemandangan di depan mereka hancur seperti cermin. Dalam keadaan kesurupan, keduanya sekali lagi kembali ke kota kuno. Setelah berdiri diam untuk waktu yang lama, mereka perlahan membuka mata. Saat mereka membuka mata, mata mereka dipenuhi dengan perubahan hidup, dan bahkan dengan sedikit kebingungan. Baru setelah mereka melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan jelas, mereka secara bertahap mendapatkan kembali kejelasan. Ada pepatah dalam agama Buddha, dunia fana hanyalah sebuah mimpi. Siapa yang pertama terbangun dari mimpi besar? Beberapa dekade terburu-buru, tapi itu hanya ilusi. Saat ini, Suke masih kesurupan. Meskipun dia mempertahankan ingatannya, dia telah menghabiskan beberapa dekade di lingkungan ini. Melihat beberapa dekade terakhir, bisa dikatakan penuh dengan pasang surut. Sebagai raja dari negara yang lemah, dia mengalami banyak pasang surut, dan akhirnya menjadi orang suci dari 9 negara bagian. Jangka waktu ini terasa lama, tetapi di mata para pembudidaya abadi, itu adalah kehidupan fana yang sangat singkat, dan itu membuat hati Suke menjadi sedikit lebih dalam. Sekarang ilusi itu hancur dan dia baru saja terbangun dari mimpi besar, rasa kehilangan yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya. Jika kehidupan yang begitu mulia hanyalah mimpi, lalu apa hidupku? Ini adalah pertama kalinya Suke berpikir seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa ini karena dia baru saja meninggalkan ilusi, dia tetap tidak bisa menghilangkannya. Tepat saat dia tenggelam semakin dalam ke dalam suasana hati yang rumit ini, suara Xuan Yuan Wanrong yang membangunkannya. Kamu benar-benar bisa pergi ketika kamu mati karena usia tua." Xuan Yuan Wanrong tampak seperti biasa, seolah-olah kehidupan beberapa dekade terakhir ini benar-benar sebuah mimpi. Warisan Buddha kuno benar-benar luar biasa. Sekarang setelah kamu lulus, pergi dan terima warisannya. Suke memandang Xuan Yuan Wanrong dengan ekspresi aneh, dan matanya melirik bagian kunci dari waktu ke waktu. Ngomong-ngomong, wanita ini sepertinya telah melahirkan seorang putra untukku dalam ilusi kan? Apakah akan ada perubahan pada tubuhnya? Petik 2. Sayang sekali hal-hal lama itu benar-benar membius kita berdua. Akan lebih baik jika mereka hanya membius Xuan Yuan Wanrong, sehingga saya masih dapat mempertahankan sebagian dari ingatan saya. Tepat ketika Suke menghela nafas dengan penyesalan, wajah Xuan Yuan Wanrong memerah, dan dia berkata dengan dingin, "Masalah ini sudah selesai. Aku akan terus mencari hal yang dapat menghapus kitab surgawi Taiyi. Kamu sendirian." Setelah mengatakan itu, sosoknya berubah, dan dia langsung menghilang dari tempatnya. Ah tidak. Melihat sosok Xuan Yuan Wanrong menghilang, Suke menghela nafas dengan penyesalan.
Saya juga ingin bertanya apakah ada perubahan pada tubuh Anda setelah melahirkan anak. Ilusi ini seharusnya tidak berpengaruh pada tubuh Anda. Di suatu tempat di padang pasir, sosok Xuan Yuan Wanrong secara bertahap muncul. Dia melihat kembali ke kota kuno yang telah menjadi sangat kecil, dan pipinya tanpa sadar memerah, dan tangan kecilnya yang halus sedikit mengepal. Bajingan ini, dia masih berani menatapku dengan ekspresi seperti ini setelah keluar. Dengan kultivasinya, hidup dalam ilusi hanya untuk beberapa dekade tidak akan terlalu mengganggu, tetapi pengalaman di kerajaan Tang Timur masih memengaruhi pikirannya. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa alasan mengapa dia berlari begitu cepat adalah karena ada celah di es jauh di dalam hatinya. Sikapnya terhadap Suke juga berubah tanpa disadari. Setelah beberapa saat, ekspresi Xuan Yuan Wanrong menjadi tenang kembali, dan dia terus bergerak menuju kedalaman gurun. Di sisi lain, Suke berdiri di tempat yang sama, melihat ilusi semua orang dengan penuh minat. Hei, itu dia. Kalahkan anjing sialan ini untukku. Siapa yang menyuruhnya selalu berpikir untuk menipuku? Ya, dan orang tua jahat ini, pukul dia beberapa kali lagi. Setelah menonton sebentar, dia yakin bahwa Su Yunlan dan yang lainnya tidak terluka parah, dan mereka mungkin bisa keluar dari ilusi setelah beberapa saat. Kemudian, dia merasa lega dan mulai memikirkan masalah lain. Di mana sih warisan Buddha kuno ini? Dia telah melewati 4 tes, dan menurut situasi ini, tes warisan seharusnya hampir selesai. Tapi masih banyak orang yang tersisa. Mungkinkah setiap orang akan berbagi warisan Buddha kuno secara setara? Dentang. Tepat ketika dia bingung, bel yang muncul di tes sebelumnya berbunyi lagi. Bab 1700 Sistem Perencanaan Tertinggi. Suke bergetar. Kali ini, bel tidak berbunyi entah dari mana, tapi terdengar dari depan. Dia mengkonfirmasi kemajuan semua orang dalam ilusi, dan kemudian berjalan ke arah bel. Berjalan dalam kegelapan, tanpa jejak cahaya, dia mengandalkan bel untuk membimbingnya maju. Setelah berjalan lama, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di depannya, dan Suke tanpa sadar mengerutkan kening. Saat dia semakin dekat, cahaya menjadi lebih kuat. Suke secara bertahap beradaptasi dengan intensitas cahaya, dan dia bisa melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Dia melihat layar cahaya yang berputar perlahan, dan itu ditangguhkan dalam kegelapan. Melalui layar cahaya, samar-samar dia bisa melihat Buddha besar berdiri di belakang layar cahaya, tapi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Haha, warisan Buddha kuno, aku datang. Suke tertawa 2 kali, dan langsung bergegas. Bang! Detik berikutnya, Suke hanya merasa seolah-olah dia dipasang dengan dinding besi yang keras, dan bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia merasa pusing. Sial? Apa yang terjadi? Suke menggosok kepalanya, melihat ke atas dengan bingung, dan menemukan bahwa layar cahaya perlahan-lahan melayang teratai. Salah satu kelopak memancarkan cahaya keemasan yang kuat, dan kelopak lainnya sangat redup. Dia mencoba beberapa kali lagi, dan menemukan bahwa tidak peduli metode apa yang dia gunakan, tidak ada cara untuk masuk. Apa-apaan? Mungkinkah aku harus menyalakan semua kelopaknya? Memikirkan situasi di tingkat kedua, Suke memutuskan untuk mencobanya. Dia hanya melihatnya mundur 2 langkah, dan kelopak yang memancarkan cahaya keemasan langsung meredup sedikit. Dia mundur selangkah lagi, dan hari menjadi gelap lagi. Dia terus mundur, dan itu menjadi lebih gelap. Saat dia berlari ke depan, cahaya pada kelopak tumbuh semakin terang. Benar-benar seperti ini, aku harus menyalakan semua kelopaknya. Suke langsung tercengang, dan dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Dengan kata lain, jika dia ingin masuk, dia harus menunggu yang lain menerobos ilusi, dan kemudian datang ke layar cahaya untuk membantu menerangi seluruh teratai. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk sendiri. Tidak, aku pasti tidak sabar menunggu mereka keluar. Suke dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolak ide ini. Belum lagi yang lain, jika dia membiarkan Budfest dan Duan Jiude, 2 orang tidak bermoral, masuk, dia takut kehilangan banyak keuntungan. Daripada membiarkan alam Buddha yang suci ini dihancurkan oleh 2 orang tidak bermoral ini, lebih baik mengambil semua warisan untuk dirinya sendiri.
Lagi pula, dia adalah pemuda saleh dan saleh dari Aktov Sein, dan dia adalah pria yang saleh dan saleh. Sudah sewajarnya warisan Buddha kuno diberikan kepadanya. Itu benar, itu dia. Tapi sekarang, dia sendirian. Tidak mungkin dia bisa mengumpulkan cukup banyak orang. Suke mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Saya punya klon. Namun, saya harus melalui ujian terlebih dahulu. Saya akan mencobanya. Jika saya berhasil, saya hanya akan mengajarkannya kepada Yunlan dan yang lainnya setelah saya mendapatkan warisan dari Buddha kuno. Suke mengecualikan Budfest dan Duan Jiude seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Benar-benar lelucon. Kedua bintang B asteris ini telah mengambil banyak keuntungan di belakang punggungnya. Apalagi di perut Budfest, ada begitu banyak hal baik yang membuatnya ngiler. Sudah cukup bagus bahwa dia tidak banyak berdarah. Tanpa ragu, Suke membuat klon. Klon ini persis sama dengan dia. Kecuali kekuatannya, tidak ada perbedaan. Pada saat klon ini muncul, kelopak teratai lainnya menyala. Selesai. Suke sangat gembira. Dia segera membuat lusinan klon dan memanggil anggota fraksi surga yang meledak. Dalam sekejap, semua kelopaknya menyala dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Seluruh teratai itu seperti teratai murni agama Buddha, memancarkan kecemerlangan suci. Ledakan. Pada saat yang sama, seluruh layar cahaya mulai menyebar dan berubah menjadi cahaya mengalir yang tak terhitung jumlahnya seperti kunang-kunang, menghilang ke dalam kegelapan. Suke tertawa terbahak-bahak dan melangkah ke lorong. Hanya dengan satu langkah, pemandangan di depannya berubah drastis. Dia berada di bawah sebuah kuil Buddha yang megah. Melihat ke atas, langit penuh dengan cahaya keemasan, awan keberuntungan, dan bangau terbang. Itu adalah pemandangan yang sakral. Kuil Buddha itu luar biasa besar. Suke seperti semut kecil yang memandangi semua dewa dan Buddha di langit. Di depannya ada tangga panjang. Begitu Suke menginjaknya, nyanyian Buddhis yang tak berujung bergema di telinganya. Ada ribuan jenis orang di dunia, tetapi dunia sekuler tidak ada habisnya. Ketika hati memasuki Buddha saya, semuanya menjadi debu. Namun, Suke tidak peduli sama sekali. Dia langsung melompat dan menaiki tangga. Segera, dia mencapai titik tertinggi. Ketika dia menginjak anak tangga terakhir, candi Buddha yang tinggi dan megah muncul di depannya. Bahkan orang seperti Suke, yang terbiasa melihat pemandangan megah, mau tak mau terkejut dengan pemandangan di depannya. Sialan, ini terlalu besar. Di depannya ada aula besar yang sepertinya tidak ada habisnya. Di titik tertinggi aula, seorang Buddha yang agung duduk dengan menyilangkan kaki. Wajah sang Buddha damai, dan tubuhnya memancarkan cahaya Buddha yang menenangkan pikiran seseorang. Di kedua sisinya, ada 108 bayangan arhat emas melayang di udara. Jelas bahwa para arhat ini bukanlah orang sungguhan. Sebaliknya, mereka adalah bayang-bayang yang ditinggalkan oleh keberadaan yang kuat dari tahun-tahun yang lalu. Namun, satu petunjuk kecil bisa menunjukkan betapa kuatnya tempat ini dulu. Bahkan setelah bertahun-tahun, bayang-bayang arhat ini masih belum hilang. Yang ditakdirkan. Saat itu, mata sang Buddha yang tadinya tertutup terbuka perlahan. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba membeku. Di bawahnya, hanya ada seorang pria tampan dengan sedikit kejahatan di matanya yang berdiri. Aneh, kenapa hanya ada satu orang? Sang Buddha sedikit bingung. Meskipun dia hanya sebagian dari jiwanya yang tertinggal di sini dan hanya bertanggung jawab untuk memberikan warisan, dia akan menghilang setelah warisan selesai. Namun, dia masih mewarisi ingatan sang Buddha. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika sang Buddha meninggalkan warisan, dia secara khusus membatasi jumlah orang yang bisa masuk. Pertama, memilih ahli waris yang cocok. Kedua, dia khawatir jika hanya ada satu pewaris. Jika pewaris meninggal, warisan Buddha benar-benar akan hilang. Namun, pemandangan di depannya jelas tidak sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Melihat sang Buddha tidak berbicara untuk waktu yang lama, Suke sedikit tidak sabar, "Kamu adalah sang Buddha? Bukankah kamu mengatakan ada warisan? Cepat dan berikan padaku. Aku masih menunggu untuk pergi keluar dan khotbahkan kitab suci Buddha dan bebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan." Petik 2. Sialan, jika kamu terus berlama-lama, mereka akan menerobos alam ilusi dan keluar.
Sang Buddha tidak terburu-buru. Setelah hening sejenak, dia berkata perlahan, yang ditakdirkan, kenapa kamu satu-satunya di sini? Seharusnya ada 18 warisan di sini. Warisan 18 orang? Suke tiba-tiba sangat gembira. Jika dia bisa mendapatkan warisan dari 18 orang, dia seharusnya bisa menyelesaikan morality ceiling demon scripture-nya kan? Sebenarnya, sejujurnya, kami kebetulan memiliki 18 orang. Suke tampak serius dan berteriak, keluarlah, 18 arhat dari fraksi surga yang meledak. Begitu dia selesai berbicara, total 17 sosok langsung muncul di sekelilingnya. Sang Buddha terdiam. Apakah Anda pikir saya bodoh? Ini jelas doppelganger Anda. Akhir dari bab ini.